Assalamualaikum, halo semua. Gue adalah Aditya Triantoro alias Aditoro. AI atau Artificial Intelligence. Ya, mungkin belum sejauh itu kali ya kita bahas AI-nya. Kita lebih bahas tentang AI yang lagi marak nih, yang lagi nongol di kehidupan kita hari-hari berupa tools ya, software ya. Ada yang berbasis chat platform seperti ChatGPT, ada juga yang berbasis text to image seperti DaVinci AI, OpenArt, dan Midjourney. Dan yang sekarang lagi marak nih adalah text to video, yaitu Sora. Gimana guys? Seru ya? Atau apaan sih? Gak jelas. AI, cupu. Ya, dua perspektif ini akan selalu muncul ya, akan selalu ada. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, that's life. Ya, dengan kemajuan teknologi ya, kembali lagi pasti akan ada pro dan kontranya. Bagi yang merasa AI itu membantu ya silahkan. Bagi yang merasa AI itu merusak, menghancurkan, apa ya, cupu, bikin males, ya itu valid juga kok. Nah, mungkin kalian nanya pendapat gue kali ya. Gimana mas menurut lo adanya AI ini? Sebelum gue jawab, kalian harus pahami dulu secara garis besar. Gue nih orang teh, gue nih suka banget gadget, suka banget teknologi, suka banget ngoprak-ngaprik ya, suka banget bikin tools. Ya kalau di industri animasi ya, gue bikin tools sendiri, ngerombak pipeline. Pada prinsipnya sih gue orangnya tuh suka efisien. Kerja tuh gue harus bener-bener efisiensi tingkat tinggi. Dan itu adalah behavior keseharian gue. Sebagai contoh, gue ke kantor aja, gue mau ribet. Kalau nggak naik motor ya gue naik MRT. Gue maunya simple, gue maunya praktis. Dalam pekerjaan pun juga gue banyak menggunakan tools untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan gue. Ataupun gue bikin tools untuk memudahkan pekerjaan gue. Mau gue ngapain aja deh, pasti gue cari metode yang efisien. Jadi kalau kalian nanya gue, menurut gue AI itu gimana? Ya, gue sih pro ya. Jika AI itu sifatnya membantu ataupun meningkatkan efisiensi pekerjaan gue. Karena menurut gue apapun itu AI ya masih sebatas tools, it's still just a tool. Kalau kita ngomong tools, coba kita lihat dari kacamata ataupun perspektif perjalanan industri animasi deh. Dulu itu lagi marak-maraknya 2D animation, zaman 80s, 90s, semua tuh 2D animation, gambar-gambar ya. Nah, tiba-tiba muncullah nih Pixar dengan 3D animation-nya. Jadi ada software-software baru bermunculan yang memang perannya adalah untuk membuat 3D animation. Lalu ya pada saat itu juga ya pro dan kontra, ada yang bilang wah animation nggak, kaku, aneh segala macem. But hey, look at it, ternyata 3D animation malah booming dan besar. Namun apakah 2D animation secara completely itu hilang dan tidak lagi digunakan? Enggak juga. 2D masih hidup sampai saat ini. Mungkin tidak diperuntukkan untuk film seperti dulu ya. Mungkin sekarang digunakan buat storyboarding, buat storytelling, buat visual representatif yang memang lebih mudah pakai 2D gitu. Jadi ya masih ada ya industri 2D ya. Dibilang apakah 3D animation menggantikan 3D animation apakah menggantikan 2D animation sepenuhnya? Ya nggak juga. Memang kayak gue nih, contoh gue nggak bisa gambar. Gue mungkin nggak bisa gambar sejago orang-orang yang emang keahlian gambar. Gue nggak. Namun gue hobinya emang suka bikin cerita, bikin karakter ya. Namun kalau disuruh bikin cerita melalui 2D dan bikin karakter melalui 2D, wah nggak bisa, gue nggak mampu. Nah, 3D animation tools ini membantu gue untuk
apa ya, mewujudkan cita-cita gue, mewujudkan mimpi gue untuk mampu menghasilkan sebuah karya. Jadi ya kembali lagi ini apa ya, kemajuan teknologi yang pasti ada pro dan kontra. Cuman buat gue suka ngikutin perkembangan teknologi juga, dan ada yang gue adaptasikan, ada yang mungkin ya nggak gue pakai lah. Kembali lagi itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, apakah munculnya AI ini bisa menggantikan 3D animation? Mungkin menggantikan sih enggak ya, nggak sepenuhnya menggantikan. Hanya sebatas membantu. Mungkin butuh konsep sebuah cerita ataupun lokasi biar cepat, bisa gunakan beberapa tools dari AI platform yang udah ada. Ataupun mau bikin sebuah visualisasi kali ya, ibaratnya gue pengen dapat ide ini lebih cepat nih, gimana cara gue ide ini bisa gue presentasiin lebih cepat gitu kan, yang tadinya mungkin butuh waktu seminggu, dengan ada AI toolsnya ini bisa memakan waktu sehari gitu loh. Jadi kembali lagi, perspektif menggunakan AI ini untuk apa? Kalau memang dibilang menggantikan, sekali lagi gue bilang it's kind of impossible. Tapi sifatnya membantu keseharian kita untuk mencapai suatu proses yang lebih cepat, lebih efisien. Gue rasa that's what it's for. Itu sebenarnya tugas AI sih, lebih arahnya ke sana kali ya. Karena nggak mungkin AI tools ini itu menggantikan sepenuhnya peran kita nih manusia. Apapun juga, gimana pun juga, pasti harus ada human touch ya, human senses. Quality control itu emang ujung tombaknya ya kita humans gitu kan. Kayaknya untuk AI langsung semua diserahkan ke AI, nggak. Again, pasti akan butuh human touch. Itu yang selalu membuat gue percaya bahwa nggak ada human will not ever be replaceable ya. Mungkin nggak saat ini ataupun the next 5 years, semoga nggak ya. Gue pakai kok beberapa AI tools seperti ChatGPT, gue pakai juga lagi trial Google Gemini, dan gue bahkan pakai AI tools untuk video-video YouTube gue yang di awal-awal tuh tentang perjalanan karir gue, siapa gue, itu gambar-gambarnya tuh itu 100% pakai AI. Nah, apakah itu langsung gue pakai gitu aja? Enggak dong. Ujung-ujungnya kan pasti ada human touch dari gue sendiri. Ada yang gue edit, ada yang gue ubah warnanya, ada yang bahkan gue tweak lah ya, intinya gue sesuaikan dengan kebutuhan gue. Jadi nggak sepenuhnya langsung begitu aja. Cuman memang akhirnya kan gue bisa menceritakan sebuah perjalanan gue dengan gambar lebih cepat supaya kalian mungkin paham, supaya kalian mungkin bisa mengerti, oh begini maksudnya Mas Adit segala macam. Ya itu gue pakai AI tools, tapi nggak langsung pakai terus deliver, nggak. Ya gue gunakan, ya gue edit, gue touch up, dan akhirnya baru gue gunakan dalam video gue gitu. Makanya harus ada human quality controlnya di situ. Kalau gue kemarin bikin video itu tanpa pakai AI, kayaknya bakal lama banget deh, karena ya satu, gue nggak bisa gambar men, gue nggak jago gitu loh. Dan kedua, kayaknya tanpa AI tools itu mungkin video gue akan boring kali ya. Peran fungsinya itu ada di mana ya, silahkan gunakan aja sih untuk pekerjaan ataupun kegiatan sehari-hari ya. Jadi ya belum sih menurut gue AI tools ini menggantikan peran kita nih manusia untuk menghasilkan suatu karya ya. Unless suatu saat nanti AI-nya ini memang udah berbentuk robot yang memang mereka berperilaku seperti kita, mereka udah punya sense of taste, mereka bisa berkarya sendiri, dan mereka udah punya opini, mereka udah bisa melihat sesuatu yang baik dan bagus itu gimana. Itu beda cerita baru deh. Itu itu baru menyeramkan ya. Mungkin akan terjadi seperti film Terminator, di mana kita manusia akan berperang dengan cyborg. Jadi ya balik lagi, di sini gue bukan mengajak untuk berdebat ataupun AI itu gimana, nggak bagus ya, kembali ke masing-masing deh, mau dipakai ya good, nggak juga nggak masalah kok. Buat gue kembali lagi itu masih sebatas tools kok, dan tools itu membantu gue untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan gue lebih cepat, lebih efisien, dan kadang lebih akurat malah gitu kan. So, gue mau tahu dong pendapat kalian tentang AI tools ini gimana. Jadi ya tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita seperti biasa kita berinteraksi di sana, dan mudah-mudahan kita dari sini bisa ya saling menghargai kali ya, saling juga menghormati perbedaan pendapat masing-masing terhadap AI tools ini. Gitu. Alright, terima kasih ya udah nonton video gue. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalam. Thank you ya semuanya udah nonton videonya sampai sini. So, yuk jadilah bagian dari jari gue di video-video berikutnya.
Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel dan TikTok gue di Aditoro HQ. Thanks again. Wassalam.